kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita tercinta. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu absen ya. Hari ini siapa yang gak hadir? Nihil ya? Gimana pembelajaran hari ini? Udah siap semua atau belum? Udah siap semua? Sekarang kita akan belajar SKI tentang materi peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum pada belajar semua? Belajar ya? Nah, tujuan kita belajar ini untuk melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan mendiskusikan kondisi peradaban Arab sebelum Islam. Nah, kalian atau siswa diharapkan memahami bentuk-bentuk peradaban masyarakat Arab sebelum Islam. Kita di sini akan membahas beberapa subbab, yaitu pertama itu tentang masyarakat Arab pra-Islam. Terus yang kedua membahas tentang adat kebiasaan. Terus yang ketiga pemerintahan. Terus yang terakhir kita akan membahas tentang keagamaan. Nah, semuanya udah siap belajar kan? Sekarang Ibu bagi dua kelompok. Ini di sini kelompok pertama dan yang di sini kelompok kedua. Siapkan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, di situ kan ada KIKD. Nah, KIKD-nya bisa kalian baca aja di buku ya, Nana. Nah, awal pembelajaran kita di sini Ibu ada gambar, yaitu gambar patung, patung arca. Terus ada di sini juga ada peta Syam. Kalian bisa lihat ya. Nih, jadi di sini ada gambar patung Arsya, terus ada petasan, terus kondisi Arab pada zaman dahulu. Diperhatikan ya, kayak gini gambarnya. Nah, ini petasannya. Nah, ini patung Arca. Dan ini patung-patung yang lainnya. Nah, di sini petasan itu yaitu di agama Yahudi melalui masuknya ke Jazirah Arab pada tahun 1490 Masehi. Itu di Mesir pada zamannya Nabi Musa. Terus sedangkan agama Nasrani itu atau Kristen masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad keberapa, ada yang tahu? Abad ke-4 Masehi. Ibu akan jelaskan sedikit ya, kalian simak. Pertama tentang masyarakat Arab pra-Islam. Nah, setelah wafatnya Nabi Isa, kepemimpinannya itu mulai mengalami kekosongan. Manusianya itu makin banyak menyimpang dari ajaran yang telah dianut. Mereka itu memasukkan ajaran mengubah isi kitab sucinya, terus dalam kegelapan dan kegersangan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, jadi ajaran agamanya itu mulai mengalami perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan. Itu dikarenakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab pengikutnya. Kemudian muncul berbagai ajaran agama yang meragukan dan akhirnya mereka jatuh kepada menyembah berhala, yaitu yang dianut oleh atau dibawa oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Ada di sini ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pertama itu mereka menyembah malaikat, bahwa mereka itu yakin bahwa malaikat itu adalah Tuhan mereka. Dan di kota Mekah pada zaman dahulu
sebagian bangsa Arabnya itu menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri dari Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, roh dan hantu. Nah, sebagian bangsa Arab pada zaman dahulu itu mereka menyembah hantu, jin dan ruh-ruh. Mereka menganggap bahwa itu adalah leluhur mereka, atau menganggap batu-batu juga sebagai makhluk yang terhormat. Terus menyembah binatang. Binatang-binatang yang dimaksud di sini adalah seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap, yang cahayanya pada malam hari. Jadi pada saat itu mereka itu menyembah matahari, menyembah bulan. Mereka menganggap bahwa inilah yang patut disembah, bukan Tuhan Allah. Menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab juga menyembah berhala, atau seperti tadi sudah diperlihatkan patung arca. Nah, di situ mereka menyembah berbagai macam patung. Nah, agama Yahudi dan Nasrani ini atau agama Kristen, yaitu mulai ke Jazirah Arab tahun 1490 sebelum Masehi. Nah, mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan agama Nasrani atau Kristen masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Nah, di sini kita akan membahas tentang keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi keadaan ekonomi mereka pada saat dahulu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Nah, karena dari sana itu tanah pegunungan dan tandus, sehingga banyak penduduk yang tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, terus seperti masyarakat Baduy. Mata pencaharian mereka itu ada yang tahu apa? Yaitu berternak. Mereka sering pindah dari tempat ke tempat lain untuk mencari rerumputan untuk hewan ternak mereka. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar fase seperti Taif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan, terus mereka juga menanam sayur-sayuran. Salah satu kelaziman atau masyarakat Arab Zahiriyah adalah mengadakan majelis atau dakwah atau nadwah sebagai sarana dan mendeklarasikan saja, bertanding pidato, terus tukar menukar berita dan lain sebagainya. Seperti Nadi Quraisy, terus Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah. Terus bagaimana sih adat kebiasaan mereka pada zaman Arab pra-Islam? Nah, di lingkungan alam di suatu bangsa itu mereka berkembang, mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan tabiat dan adat istiadat sosial dan ekonomi budaya suatu bangsa. Di sana juga ada masyarakatnya itu yang mereka itu mempunyai bersifat. Pertama, ada yang bersifat positif, terus ada yang bersifat negatif. Dimana sifat positifnya itu ialah akan menjadi penunjang perkembangan Islam dan mendorong perkembangan masyarakat Arab. Sedangkan bersifat negatif itu akan merusak kebesaran dan persatuan mereka. Kehidupan yang sangat gentir dan keras di gurun pasir menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk. Nah, ada yang tahu apa aja? Mereka di sana itu sangat memandang rendah derajat manusia, dan mereka itu membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita itu diperjualbelikan, terus wanita itu dijadikan bahan pemuas nafsu. Terus setelah mereka hamil, walaupun sebelum anaknya lahir, bahkan untuk memperlihatkan jenis kelaminnya, perut mereka langsung dibelah. Walaupun anak perempuan dikubur hidup-hidup, terus
Bahwasanya mereka itu suka minum khamr dan memabukkan, suka berjudi, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Menyembah berhala di setiap rumahnya itu, berhala itu diagungkan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan lain-lain. Membunuh anak perempuan sajak nenek moyang karena takut. Kenapa mereka membunuh anak perempuan itu? Karena mereka takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. Mereka itu menganggap bahwa anak perempuan itu adalah aib buat mereka. Suka peperangan. Nah, peperangan antar kabilah dapat terjadi hanya karena perkara sepele. Jadi hal sepele aja mereka sudah peperangan. Misalnya seseorang dari suatu kabilah menghina kabilah lainnya. Jadi dari perbedaan tersebut mereka bisa langsung peperangan. Terus bagaimana sih pemerintahannya pada bangsa Arab pra-Islam? Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab tidak mengenal sistem pemerintahan. Masing-masing kabilah itu mempunyai pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh syekh, baik pemegang kekuasaan tertinggi dalam. Di sini kabilah yang paling disegani saat itu adalah kabilah Quraisy yang mempunyai tugas. Pertama, tugasnya al-hijabah yang bertuah, yaitu majelis permusyawaratan rakyat, bertugaslah perundang-undangan bidang politik, sosial, dan budaya. Terus Biat adalah suatu majelis yang mengurusi masalah pengadilan baik pidana maupun perdata. Terus yang terakhir itu ada al-qiadah, di mana majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan tugas lainnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Ada yang mau bertanya? Silakan, yang kurang paham ataupun masih ada yang janggal di hati ingin bertanya, ayo bertanya, silakan. Diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ada yang belum dipahami silakan diskusi, tanya sama Ibu. Udah paham semua? Alhamdulillah kalau udah paham semua. Sekarang giliran Ibu yang nanya. Pada tahun berapa agama Yahudi masuk ke Jazirah? Terus yang kedua, pada abad keberapa agama Nasrani Kristen masuk ke Jazirah? Kelompok 1 silakan diskusi, kelompok 2 juga silakan diskusi. Ibu rasa waktunya udah cukup untuk berdiskusi. Tadi kan sudah Ibu suruh juga seharusnya membaca sumber lain meskipun bukan dari LKS. Dari internet juga bisa, terus dari buku-buku juga bisa. Sekarang kelompok 1 silakan jawab, uraikan secara singkat. Oke, baik, kelompok 1 beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 silakan uraikan secara singkat. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok untuk kita semua. Oke, baiklah, untuk tugas akhir Ibu rasa waktunya udah cukup. Silakan kalian resum dari pembelajaran kita hari ini tentang peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, kelompok 1, kelompok 2 resum dari masing-masing siswa ya. Walaupun berkelompok tapi resumnya masing-masing. Poin-poin yang penting silakan dicatat. Banyak kumpul ke depan. Kenapa kita harus meresum? Itu untuk mengingatkan kita kembali meskipun kita tidak mempelajari
tentang bab ini, tetapi untuk kedepannya meskipun kita lupa, kita ada catatan, oh minggu kemarin belajarnya tentang peradaban masyarakat sebelum Islam, tahun berapanya kita tahu, terus bagaimana keadaannya juga bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Islam juga kita udah tahu. Sekarang coba buka LKS-nya halaman 138. Di situ kan ada pilihan ganda dan esai. Nah, itu untuk pekerjaan rumah ya. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita bahas tentang apa? Oh ya, itu sebelum belajar di sekolah dipelajari ya di rumah. Sekarang itunya dikumpul, semuanya dikumpul. Berhubungkan kita tadi udah ada pekerjaan kelompok berdiskusi, jadi ibu itu punya penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Untuk penghargaannya entar ambil di kantor ya, di meja ibu, temui ibu. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, berdoa mulai. Berdoa selesai. Doa akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.